Semangat pagi di hari Rabu 14 Juli 2021. Kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, memasuki persekutuan doa anggota keluarga Allah pada hari ini. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh jenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Kethek Saranggon. Secara harfiah berarti segerombolan kera. Ungkapan Jawa kethek saranggon sebenarnya tidak sedang membahas tentang kera atau monyet. Segerombolan kera yang dimaksud adalah sekelompok orang yang berwatak buruk atau tidak mengerti aturan dan tata krama. Dalam konsep pemikiran orang Jawa, setiap orang yang tidak memiliki kebaikan, tidak menjaga tata krama dan sering berbuat buruk dianggap seperti kera dalam tanda kutip. Bahasa kasarnya, orang atau kelompok orang itu tidak mempunyai akal pikiran sehingga tidak tahu mana yang baik dan benar. Mereka berbuat semaunya dan tidak mempedulikan orang lain dan apa yang terjadi di sekitarnya sama sekali. Mereka yang buruk hati dan buruk tabiat umumnya selalu bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang sejenisnya juga. Anggota keluarga Allah, Yesus pernah mengatakan disamakan dengan apakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak maksud Allah. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian, Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian kesaksian Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 35. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil hari ini adalah bagian dari perikop tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah. Baik maksud Allah yang dinyatakan lewat diri Yohanes Pembaptis, yang selalu mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat.
ataupun maksud Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang berkarya dengan banyak mujizat, memberitakan hal tentang kerajaan Allah dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak hanya menolak, melainkan mengatakan yang tidak baik akan maksud Allah itu. Ayat 33 dan 34 saya ulang menjadi kesaksian bagi kita hari ini. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kamu berkata, ia kerasukan setan. Namun anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam hal ini mengata-ngatai yang buruk akan apa yang dilakukan oleh Yohanes maupun Yesus. Bukankah hal tersebut sebenarnya menampakkan tabiat atau watak mereka yang buruk? Anggota keluarga Allah, Farisi sendiri sebenarnya sebuah kelompok religius Yudaisme yang memperjuangkan pengetahuan mendasar tentang Taurat dan tradisi nenek moyang yang disebut Mishnah dan Talmud. Sedangkan ahli Taurat adalah kelompok para pengajar dan penafsir Taurat. Dengan demikian, kedua kelompok ini adalah kelompok yang memang ahli dan tahu benar tentang kitab suci. Itu berarti baik Farisi maupun ahli Taurat semua mengerti tentang janji akan Mesias dan tentang kerajaan Allah. Bukankah Yohanes yang mereka tolak, yang mereka katakan ia kerasukan setan karena tidak makan dan tidak minum, tidak makan roti dan tidak minum anggur, adalah seseorang yang mengajarkan tentang ajakan untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Demikian juga Yesus yang mereka tolak dengan mengatakan ia sahabat pemungut cukai, ia seorang pelahap, ia seorang peminum. Bukankah Yesus sebenarnya wujud penggenapan akan janji Mesias yang diberikan Allah? Itu berarti para Farisi dan ahli Taurat menolak kerajaan Allah yang sedang diwujudkan di dalam kemesiasan Yesus yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa mereka menolak? Karena mereka merasa tersaingi dengan banyaknya orang yang kemudian mengikuti Yohanes dan mengikuti Yesus. Mereka merasa pengikut agama mereka ketika mereka menjadi ahli agama, ahli kitab suci, pengikut mereka kemudian berbalik kepada Yohanes, mengikuti Yohanes dan mengikuti Yesus. Bukankah hal ini sebenarnya semakin menunjukkan keburukan mereka yang demi ketenaran, demi harga diri, sadar ataupun tidak, mereka menolak kerajaan Allah yang hadir di dalam kemesiasan Yesus Kristus. Sebagai anggota keluarga Allah, hari ini kita perlu belajar untuk jangan meniru kepada orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat yang sebenarnya tidak perlu dikatakan sebagai ketek saranggon, sudah nampak tabiat dan wataknya yang buruk di dalam kehidupan secara nyata. Mereka tahu tentang kitab suci tetapi tidak mau melakukan, tidak menerima isi kitab suci yang sedang diwujudkan oleh Allah di dalam penggenapan kemesiasan Yesus. Sebagai anggota keluarga Allah, mungkin kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa,
rajin mendengarkan sabda, rajin mengikuti persekutuan doa seperti persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini, dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya karena berbeda dengan keinginan dan nafsu kita, hanya berbeda dengan apa yang kuharapkan kok sabda Allah begitu ya, justru kita mengabaikannya, tidak melakukannya. Karena mengabaikan dan tidak melakukan sabda Allah berarti wujud penolakan kita akan kehadiran kerajaan Allah. Mengabaikan sabda Allah berarti wujud penolakan kita akan kemesiasan Yesus. Terlebih ketika kita tidak melakukannya, itu berarti memang kita melawan pada kehendak Allah. Anggota keluarga Allah, ingatlah sabdanya di dalam ayat 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia edisi 2.5 menyatakan demikian, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui hasilnya. Itu berarti hikmat atau kebenaran yang dilakukan Allah yang pasti akan terbukti di dalam kehidupan. Bukan keinginan, bukan nafsu manusia. Hikmat dan kebenaran Allah lah yang terbukti di dalam kehidupan. Maka berbahagialah orang-orang yang menerima dan melakukan hikmat dan kebenaran Allah itu. Orang yang melakukan setiap hikmat dan kebenaran Allah berarti orang yang mau dipakai Allah untuk mewujudkan hikmat dan kebenarannya, mewujudkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan secara nyata. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima peringatan sabda hari ini, agar kita tidak terjerumus menjadi sama seperti para Farisi, para ahli Taurat. Kita tidak terjerumus menjadi Farisi-Farisi baru dan ahli Taurat baru yang sebenarnya tahu tentang kebenaran Allah tetapi tidak menerima dan tidak melakukannya. Namun kita lebih memilih aku taat, aku tunduk pada kehendak Allah dan kita mewujudkannya, kita dipakai sebagai kasih karunia Allah. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan menyerahkan hidup seutuhnya kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga Kau berikan. Betapa Kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milik-Mu. Diriku sudah Kau kasih, Kau jualah yang aku pilih.
hari hidup yang bakal, yang bertelut berdatangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Sekarang kita akan bersama masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda mengingatkan kami agar kami tidak terjerumus jatuh seperti para Farisi ahli Taurat. Kami tidak menjadi Farisi-Farisi baru dan ahli Taurat baru yang sebenarnya mengakui, mengerti Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang memiliki kerajaan Allah, namun kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami ingin menjadi anggota keluarga Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya yang selalu taat, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan sesulit apapun kami menerima dan mengikuti sabda dan kehendak-Mu. Biarlah kehidupan dan aktivitas kerja kami hari ini di dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan, dan kami merasakan ada hal-hal yang menjadi kebaikan bagi kehidupan karena berkat-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah yang merasakan kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit yang boleh terjadi, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit yang sudah ada di dalam tubuh kami dengan begitu lama waktunya secara manusiawi, ataupun sakit penyakit dampak pandemi COVID saat ini. Biarlah kasih kuasa-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami, Engkau menolong, Engkau memberkati kami, sehingga setiap kondisi keadaan kami tetap takut dan taat kepada Allah, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Perkenankan kami tetap mengajak anak-anak kami untuk selalu menikmati kasih dan berkat-Mu, menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Allah saja di dalam segala sisi kehidupan. Kalau mestinya anak-anak kami di usia sekolah sudah mulai tahun pengajaran baru, namun karena suasana pandemi yang masih begitu banyak memakan korban sehingga harus dilakukan PPKM oleh pemerintah sebagai pengaturan kehidupan semakin baik, biarlah kasih kuasa-Mu nyata. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, yang diwujudkan oleh para aparat untuk mengajak, menjaga semua komponen bangsa dan negara ini untuk hidup baik, untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan. Tenaga medis, para medis, baik para dokter, perawat, dan semua komponen yang ada di dalam kehidupan rumah sakit dan kesehatan yang ada di bumi pertiwi ini, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Aktivitas mereka, di dalam mereka menjadi garda depan penanganan pandemi, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata, berkat kekuatan dan kebijaksanaan yang dari Tuhan selalu menjadi kebaikan bagi semuanya. Demikian juga keluarga daripada tenaga medis, para medis yang ada, biarlah tetap menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan, menjadi sumber kebaikan
bagi aktivitas bagian mereka semua. Masyarakat yang diajak untuk membangun kehidupan semakin baik, biarlah kasih kuasa-Mu yang menyertai, kebijaksanaan-Mu yang Kau tambahkan untuk melingkupi kehidupan masyarakat yang semakin baik. Kalaupun ada bagian-bagian yang berbeda pendapat dengan penanganan pandemi COVID saat ini, biarlah kasih kuasa-Mu yang memulihkan untuk kebaikan bagi semuanya. Melalui para pemimpin yang bijak, Engkau menolong kehidupan kami semakin merasakan berkat dan kasih kuasa Tuhan. Demikian juga bangunan, kerukunan, bangunan, toleransi dalam kehidupan berbangsa bernegara, tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu doa-doa kami hari ini. Ada bagian-bagian yang tidak sempurna dalam kehidupan kami karena keterbatasan manusiawi kami. Kami memohon ampun, kami memohon berkat penyempurnaan yang dari Tuhan. Kami mohonkan ampun juga bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis dan masyarakat di dalam hidup bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan. Di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa-doa yang tiada sempurna hari ini. Amin. Sekarang bersama-sama dengan siapapun di dalam kehidupan ini, ketika kita menjadi warga keluarga Allah, dan kita tidak ingin menjadi farisi-farisi baru dan ahli Taurat baru, kita akan selalu dimampukan, dilayakkan untuk hidup takut dan taat kepada Allah saja, membawa berkat yang diperintahkan kepada setiap kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, melanjutkan kehidupan untuk menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Allah saja. Amin.